Ya, berbicara tentang Lin Nan, Mu Zixin tiba-tiba menjadi energi. Ayah, kamu tidak tahu, anak itu sangat sombong. Dia membasmi semua Mi Jinghong dan yang lainnya di Yuhua Immortal Mansion sendirian, hanya sedikit semut yang mati, sungguh kejam hingga tak terlukiskan. Haha, gadis kecil sangat bersemangat. Tuan Qingyu belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada putrinya sebelumnya. Dia tersenyum bercanda dan segera membuat Mu Zixin tersipu dan kehabisan tenaga. Namun, tepat setelah Mu Zixin menghilang, Master Qingyu menunjukkan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan bergumam dengan suara rendah. Tapi, pembasmian Lin Nan tentu saja menyenangkan, tapi Sekte Awan Darah, yang telah kehilangan generasi muda terkuatnya, pasti tidak akan membiarkannya pergi. Badai akan datang. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kekhawatiran Guru Qingyu, di ladang es dingin yang ribuan mil jauhnya dari Yuhua, Sekte Bintang 4 yang terkenal hadir untuk mengejutkan semua orang Wanyou Ice Mansion. Rumah es Wanyou ini dibangun di atas celah atribut es alami. Lingkungan geografis yang unik telah menumbuhkan banyak master jiwa atribut es yang sangat kuat. Tuan istana mereka, Yu Qianhan, dikatakan sebagai orang suci yang hebat, layak menjadi raja es di seluruh area terdekat yang berjarak ratusan ribu mil. Bangunan utama Sekte Wanyou Ice Mansion disebut Ice Throne. Merupakan bangunan megah yang seluruh tubuhnya diukir dari es padat. Dari kejauhan terlihat seperti istana kristal, memancarkan udara dingin yang tak ada habisnya. Hari ini, di aula utama tahta es, ada sekelompok sosok yang sedikit gemetar bersujud. Jelas sekali bahwa mereka tidak dibekukan oleh hawa dingin yang menggigit, tetapi karena kemarahan dan kesedihan yang tak ada habisnya hati. Di atas aula utama, sesosok tubuh membeku dalam es, dan singgasana di belakangnya telah sepenuhnya membeku menjadi satu bagian. Hanya jiwa yang menakutkan yang dapat terlepas dari tubuhnya, memandang ke bawah dengan tenang seperti Raja Dewa Es membuat suara-suara agung. Kepala Sueyun, Anda adalah pemimpin Sekte Bintang 3, mengapa Anda harus melakukan ini pada diri Anda sendiri? Saya tidak akan setuju dengan apa yang Anda katakan. Tidak ada permusuhan antara Yuhua Immortal Mansion dan Wanyou Bing Mansion saya, dan rumah abadi Yuhua tidak memiliki permusuhan. Kota ini berada di bawah perlindungan negeri Dongeng Kunyu, bukankah kita akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri dengan mengambil tindakan gegabah? Ternyata orang-orang itu sebenarnya adalah kepala dari Sueyun Immortal Mansion dan beberapa tetua, yang datang ke Wanyou Bing Mansion untuk meminta Yu Qianhan mengambil tindakan terhadap Yuhua Immortal Mansion. Saya mendengar Guru Sueyun membanting kepalanya ke tanah dan mengertakkan gigi. Tuan Yu Mansion, tentu saja saya tahu bahwa masalah ini sangat penting, tetapi rumah abadi bunga giok bertindak terlalu jauh dan bahkan membasmi semua tuan muda dari silsilah awan darah saya, yang setara dengan menghancurkan fondasi awan darah saya untuk masa depan. Darahku istana Yunxian hancur, tetapi bahkan jika aku telah menghabiskan semua informasi dari istana awan darah, aku masih ingin istana Yuhua mengubur kita bersama kita. Aku tidak tertarik dengan caramu berbelanja dengan Yuhua. Kepada Tuan Rumah Yu, 1 tahun dari sekarang, ketika tanah suci alam abadi makam Kilin dibuka, alam abadi Kunyu pasti akan bertarung sampai mati dengan istana abadi Aotian, dan tidak ada yang bisa mengendalikanmu untuk menghukum kecil Sekte Bintang 3. Jika saya bersedia menggunakan setengah dari fondasi 10.000 tahun istana abadi awan darah sebagai hadiah, dan menambahkan manik es penghancur jiwa ini, saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan Wanyou Immortal Istana punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, pemimpin Sueyun dengan hati-hati mengulurkan manik es putih bersih seukuran ibu jari dengan kedua tangannya. Sekilas terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba membuat Sang Yu Qianhan, yang duduk di singgasana seberang, mengeluarkannya seruan yang keras. Es yang menghancurkan jiwa, variasi sumber air tertinggi itu, yang sebanding dengan sumber kekuatan terkuat dari api ungu penghancur dunia, cukup beruntung karena partikel sekecil itu jatuh ke tangan Sekte Awan Darah meskipun butiran es kecil ini tidak akan menghasilkan ia memiliki kekuatan membasmi yang terlalu besar, tetapi begitu jatuh ke tangan Master Jiwa Es yang kuat seperti Yu Qianhan, kemungkinan besar itu akan membantunya tiba-tiba menyadari metode mengendalikan es pemecah jiwa itu sangat berharga. Suara mendesing. Saya melihat kekuatan jiwa Yu Qianhan di atasnya, dan dia telah menyedot manik es kecil ini ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, suara dinginnya terdengar di aula. Jika benar seperti yang Anda katakan, makam Kilin akan dibuka tahun depan, dan itu akan menjadi kematian Yuhua Immortal Mansion. Tidak ada waktu di pegunungan, dan hari-hari retret selalu berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, ketika Lin Nan mengguncang botol pil terakhir di tangannya, dia menyadari bahwa sumber daya pelatihan besar-besaran yang akan dia bawa kali ini telah dikonsumsi sekali lagi. 300.000. Lin Nan melemparkan botol kosong ke sampingnya. Sebanyak 300.000 poin kontribusi sekte ditukar dengan sumber daya budidaya, tetapi hanya dalam 9 bulan, poin tersebut telah berubah menjadi botol dan kaleng kosong di mana-mana.
Setiap murid dari Yuhua Immortal Mansion akan merasa patah hati sampai mati jika mereka melihat pemandangan brutal seperti itu. Dibandingkan dengan ini, yang lebih sulit dipercaya adalah kemajuan kultivasi Lin Nan dalam 9 bulan terakhir. Sekarang, dia telah menyelesaikan budidaya tingkat pertama dari 9 transformasi Qinglong. Sisik naga di sekujur tubuh dapat diubah dan dihilangkan sesuka hati. Meskipun alam seni bela diri hanyalah alam surga kelima orang suci, kekuatan tempur tubuh fisik jauh melampaui jangkauan ukuran ini sepenuhnya melampaui batasan dunia. Tingkat kedua dari 9 transformasi Qinglong adalah transformasi menjadi cakar naga. Kemajuan Lin Nan saat ini adalah dia berhasil mengubah cakar naga untuk membungkus tinjunya, tetapi kekuatan cakar naga tunggal ini hampir sebanding dengan sekitar 50% dari kekuatan tempur puncak Lin Nan. Bahkan jika Anda dapat bersaing dengan rata-rata orang suci teratas, tidak ada masalah sama sekali. Dengan pulihnya ranah jiwa Dao dan ranah seni bela diri Lin Nan, dia juga telah kembali ke kekuatan sekitar tingkat ke-7 dari Holy Lord. Lin Nan sudah dapat menggunakan teknik rahasia 5 elemen berkekuatan sedang. Tapi jalan masih panjang sebelum mantra penentang surga yang pernah menembus dunia bawah. Lin Nan dengan hati-hati memperhatikan perubahan dan pertumbuhan tubuhnya, dan merasakan perasaan kekuatan yang kuat dari masa lalu kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit, dan tidak bisa menahan nafas. Sudah setahun, kecepatan budidaya kembali masih jauh lebih lambat dari yang dibayangkan. Inilah yang dikatakan Lin Nan. Jika ada orang lain yang bisa melompat langsung dari alam Chaoyuan ke titik di mana dia bisa bertarung melawan orang suci tingkat atas seperti dia dalam 1 tahun, itu mungkin akan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Sangat disayangkan bagi Lin Nan, semua ini hanyalah mendapatkan kembali apa yang dulu menjadi miliknya. Jalan ke depan masih sangat panjang. Untungnya, dengan kelahiran kembali dan pembangunan kembali ini, potensinya tidak diragukan lagi lebih besar. Berdiri, Lin Nan berencana meninggalkan pengasingan. Saya ingin tahu apakah ada misi percobaan seperti tahun lalu di Yuhua Immortal Mansion, di mana dia bisa mendapatkan ratusan ribu kontribusi sekaligus, memungkinkan dia untuk dengan cepat memasuki retret berikutnya. Setelah penghalang dibubarkan, istana pelatihan Lin Nan muncul kembali di depan mata orang-orang, dan kemudian dia mengendarai Fire Cloud Eagle kembali ke puncak Chaoyang. Dengan tujuan yang jelas, langsung menuju aula misi. Dia ingin memulai kembali tugas cepat dengan imbalan poin kontribusi. Namun, Lin Nan sedikit terkejut karena tidak ada seorang pun di puncak Chaoyang hari ini. Apa yang terjadi? Pikiran dilepaskan, dan suara orang-orang datang dari jauh dari arah aula Yuhua, puncak utama. Lin Nan sedikit mengernyit dan pergi dalam sekejap. Ketika Lin Nan bergegas ke aula Yuhua, dia kebetulan melihat upacara penghargaan akbar diadakan. Master King Yu tampak senang dan menghadiahkan beberapa tanda unik kepada 5 murid Yuhua yang kuat di bawah. Lin Nan tahu bahwa itu adalah tanda identitas eksklusif untuk murid inti. Dalam 9 bulan terakhir, Yuhua Immortal Mansion telah mempromosikan 5 murid inti lagi, dan kemajuannya cukup bagus. Namun, apa yang diperhatikan Lin Nan adalah bahwa yang terdepan di antara 5 orang itu sebenarnya adalah Meng Fei, yang telah mencapai alam surga ketiga dari Holy Lord. Orang-orang munafik yang bermuka dua dan mencari keuntungan ini telah meningkat pesat dalam 9 bulan terakhir. Pada saat ini, seluruh aura Meng Fei sangat berbeda dari 9 bulan lalu. Jelas sekali bahwa peningkatan kekuatannya yang pesat membuatnya penuh percaya diri dan bangga. Di bawah pujian Guru King Yu, dia tampak seperti manusia surga yang sombong, dan sangat marah. Tetapi ketika Meng Fei dengan senang hati menikmati tatapan iri dan cemburu semua orang, seseorang di antara kerumunan melihat Lin Nan melayang di langit dan tiba-tiba hampir berkata dengan suara keras. Ah, Lin Nan sudah keluar dari pengasingan. Wow, seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak mata memandang ke arah kehampaan. Dalam 9 bulan terakhir, kisah Lin Nan membasmi elit Sueyun sendirian telah tersebar di banyak sekte. Semua orang menganggap Lin Nan sebagai salah satu generasi muda Yuhua. Tentu saja, ini termasuk kekuatan tempur makhluk spiritual. Siapa yang membuat Lin Nan menjadi penjinak binatang yang kuat dan berbakat? 9 bulan sudah cukup bagi Lin Nan untuk bertransformasi dari orang rendah hati yang tidak disukai ribuan orang menjadi idola remaja yang belum pernah terlihat sebelumnya, berkat dukungan semua orang dari mulut ke mulut. Bahkan semua rumor sebelumnya tentang Lin Nan bersifat legendaris dan dilebih-lebihkan. Lin Nan dilahirkan dalam keadaan sulit. Dia dianggap idiot hanya setelah dia tidak mengembangkan kebijaksanaan spiritualnya selama lebih dari 20 tahun. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Lin Nan adalah reinkarnasi dewa binatang di alam binatang. Dia akan menjadi penguasa binatang di masa depan dan menguasai dunia. Binatang spiritual manapun akan sujud di depan Lin Nan. Adapun serangan balik Lin Nan terhadap Mu Zixin, putri pemimpin, Lin Nan sebenarnya mengasingkan diri untuk menerima pelatihan pribadi khusus dari pemimpin King Yu Zhenren, dan ada banyak rumor.
Sekarang Lin Nan keluar dari pengasingan, dia secara alami langsung menarik perhatian semua orang. Awalnya, fokus penonton adalah pada Meng Fei dan yang lainnya, tapi sekarang tidak ada yang memandangnya. Mereka semua melihat ke langit dan tidak bisa tidak kagum. Hal ini membuat senyum ceria Meng Fei tiba-tiba membeku di wajahnya, dan matanya yang menatap ke langit hampir terbakar. Ini kamu lagi, Lin Nan. Saya tidak akan meninggalkan pengasingan lebih awal, dan saya tidak akan meninggalkan pengasingan terlambat, tetapi saya harus meninggalkan pengasingan hari ini ketika saya memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Apakah Anda dengan tulus ingin membuat marah orang lain? Apa yang membuat Meng Fei semakin sedih adalah bahwa Lin Nan telah menjadi pusat perhatian, tetapi orang ini lebih suka bertindak seolah-olah dia tidak mempedulikannya. Dia hanya terbang jauh dan kemudian meninggalkan puncak utama dan menyendiri. Sikap acuh tak acuh itu semakin menginspirasi kekaguman dan pujian dari orang-orang di bawah, dan mereka bahkan berlutut. Upacara penghargaan yang awalnya mengesankan menjadi kurang menarik karena Lin Nan menunjukkan wajahnya. Bahkan Tuan Qingyu tampaknya tidak terlalu tertarik pada Meng Fei. Setelah beberapa kata tergesa-gesa, dia mengumumkan akhir upacara. Hal ini membuat hati Meng Fei serasa diinjak-injak oleh 10.000 kuda rumput dan lumpur, dan dia benar-benar patah hati. Di Aula Yuhua, Master Qingyu yang buru-buru mengakhiri upacaranya, langsung memanggil beberapa tetua penting, dan topik diskusinya ternyata tentang Lin Nan. Semuanya, setelah menyelesaikan uji coba epik terakhir, negeri dongeng Yuhua kami menerima sejumlah besar hadiah sumber daya dari negeri dongeng Kunyu. Dapat dikatakan bahwa kami telah membuat kemajuan pesat dalam 6 bulan terakhir. Kami tidak jauh tertinggal dari kekuatan keempatnya. Sekte Bintang. Sekarang, makam Qilin akan segera dibuka, dan kesempatan kita untuk mencapai level yang lebih tinggi telah tiba. Semua kunci telah jatuh ke tangan Lin Nan. Para tetua di bawah semuanya mengangguk dan berkata setelah persidangan terakhir, Lin Nan telah kosong untuk magang di Kunyu Wonderland karena pengasingan. Hanya wanita tertua dan Tuan Mujie yang pergi ke Kunyu. Jika Lin Nan bisa melakukannya dalam satu jatuh kali ini, jika Anda memberikan kontribusi besar di makam Qilin, Anda bahkan mungkin langsung menjadi murid resmi alam suci Kunyu. Semuanya tergantung apakah Lin Nan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk Yuhua kita. Keesokan harinya, Master Qingyu memanggil Lin Nan sendirian dan menjelaskan kepadanya rahasia makam Qilin, salah satu tempat terlarang di domain abadi. Tempat di mana binatang mitos Qilin jatuh. Bahkan Lin Nan sedikit terkejut saat mendengar tentang tempat misterius ini. Binatang mitos Qilin selalu dianggap sebagai keberadaan paling misterius dan kuat di antara 5 binatang mitos. Statusnya bahkan lebih tinggi dari 4 binatang dewa lainnya. Apa yang tidak saya duga adalah Qilin asli akan jatuh di alam surga ini. Ya, itu adalah binatang suci Qilin. Penatua Qingyu mengangguk dengan sungguh-sungguh makam Qilin ini sudah ada terlalu lama dan tidak dapat diuji lagi. Satu-satunya hal yang dapat diketahui adalah bahwa makam itu akan dibuka pada waktu yang tidak teratur. Waktu dari setiap pembukaan adalah sekitar 2 hingga 3 bulan. Setiap kali makam Qilin dibuka, tanda-tanda akan muncul sekitar 1 tahun sebelumnya, menimbulkan sensasi di negeri dongeng. Sekte Bintang 5 teratas akan mengirim murid untuk bersaing memperebutkan ciptaan dan sumber daya hebat di dalamnya. Tepat, sihir Qilin yang legendaris dan makhluk jiwa Qilin berdarah murni. Lin Nan ketakutan lagi. Makhluk jiwa unicorn berdarah murni dapat dimengerti. Bagaimanapun, makhluk roh di dekatnya dapat secara langsung memperoleh sisa garis keturunan dari binatang dewa dan berevolusi. Tapi kenapa kekuatan magis dan mantra dari binatang mitos Qilin bisa berakhir di makam Qilin? Tuan, binatang dewa Qilin adalah eksistensi paling kuat di antara 5 binatang dewa dalam hal budidaya jiwa. Jika ini adalah makam Qilin yang asli, mungkin masih ada jiwa binatang Qilin yang tersisa di dalamnya. Setelah jiwa binatang ini dapat menyatu, itu untuk bisa mendapatkan warisan ajaib dari kehidupan Qilin sebelumnya, yang merupakan kekuatan magis hebat yang hanya bisa dimiliki oleh binatang dewa sejati, dan sangat layak untuk dijelajahi. Kata-kata King tiba-tiba terlintas di benak Lin Nan, dan nadanya dipenuhi kegembiraan. Di dunia monster mistis, dia hanyalah seorang junior pemula. Sekarang, jika dia secara pribadi dapat melakukan kontak dengan warisan Qilin dewasa, itu akan sangat bermanfaat bagi evolusinya. Terlebih lagi, di Yin Yang Tianqi, ada juga monster tulang ganas yang dimurnikan oleh monster jiwa dunia bawah yang kuat. Mungkin orang ini juga bisa mendapatkan beberapa evolusi di tanah suci tempat berkumpulnya monster jiwa Qilin. Semuanya penuh kegembiraan bagi Lin Nan. Tidak ada keraguan bahwa kami akan berpartisipasi dalam perjalanan ke makam Qilin ini. Tuan Qingyu telah mengatur segalanya untuk Lin Nan. Lin Nan, dengan kekuatan negeri dongeng Yuhua kita, adalah mimpi bodoh untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke makam Qilin sendirian, jadi kamu harus sampai di sana secepat mungkin dan menunggu orang-orang dari negeri dongeng Kunyu datang.
Bergabunglah, tim mereka dan cobalah yang terbaik untuk jika Anda dapat mewujudkan potensi super Anda sebagai penjinak binatang sebanyak mungkin. Jika Anda disukai oleh Kunyu Fairyland dan menerima Anda sebagai murid formal, maka Sekte Yuhua Fairyland kami akan bangga padamu. Gurunya serius. Semua yang dilakukan para murid adalah mematuhi niat mereka yang sebenarnya. Sekte tidak berhutang apapun padaku. Lin Nan selesai berbicara dengan tenang, tapi dia samar-samar menarik batas kecil antara dirinya dan Yuhua Immortal Mansion. Bagaimanapun, dia hanyalah Lin Nan, bukan Xiao Zhenzhen. Jika perkiraannya benar, setelah perjalanan ke makam Qilin ini selesai, nasibnya dengan Yuhua Immortal Mansion pada akhirnya akan berakhir. Aku tahu, aku khawatir kamu bukan lagi Lin Nan seperti sebelumnya. Kata-kata King Yu yang tiba-tiba mengejutkan Lin Nan. Dua kilatan cahaya keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya tampak gugup. Bahkan dia tidak menyangka tuan tua yang baik hati ini telah menemukan rahasianya. Haha, kamu tidak perlu gugup. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana kamu mengambil alih tubuh murid Yuhuaku, menilai dari penampilanmu selama periode ini, aku yakin kamu tidak akan pernah menjadi tipe orang yang membasmi orang-orang dan merebut tubuh mereka. Kamu adalah orang yang kejam. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan putriku mengikutimu ke lautan monster dengan percaya diri. Itu takdir. Mantan Lin Nan telah mati di tangan orang-orang dari rumah abadi Sueyun. Pada saat ini, Lin Nan tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dari tuan tua yang bijak. Dia memberitahu King Yu secara selektif tentang perselingkuhannya. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas pelan dan berkata, jadi, menurutku sudah hampir waktunya bagiku untuk meninggalkan Yuhua. Meskipun King Yu telah melalui banyak perubahan dalam hidup, dia masih merasa sedikit tidak percaya ketika mendengar tentang pengalaman kelahiran kembali Lin Nan. Tapi dia masih menenangkan suasana hatinya dengan baik, berdiri perlahan, dan akhirnya memberi sedikit hormat pada Lin Nan. Teman kecil Lin Nan, meskipun kamu sebenarnya bukan muridku Yuhua sekarang, aku dengan tulus memohon kepadamu. Jika Yuhua dalam masalah di masa depan, mohon pertimbangkan kebaikan pemilik asli tubuh ini. Tolong aku Yuhua, apapun yang terjadi. Tuan, saya tidak lebih dari orang suci. Haha, teman kecil Lin Nan, aku tidak akan pernah salah menilai orang. Selama kamu menyetujui janji ini, tidak peduli bagaimana nasib Yuhua di masa depan, aku akan berterima kasih atas kebaikanmu atas nama semua orang di Yuhua. Keadaan pikiran Lin Nan saat ini jarang tergerak oleh apapun, tetapi pada saat ini, apakah itu karena kasih sayang Xiao Zhenzhen atau karena dia telah menyia-nyiakan sumber daya budidaya rumah abadi Yuhua selama periode ini karena emosi dan alasan, dia tidak bisa menolak. Yuhua Immortal Mansion pasti akan menjadi sekte bintang 4 dalam waktu dekat. Lin Nan berkata langsung setelah hening sejenak. 3 hari kemudian, Lin Nan sudah dalam perjalanan menuju makam Qilin. Itu adalah tempat yang sangat terpencil di seluruh alam abadi. Bahkan dengan semua teleportasi dan penerbangan, mungkin butuh waktu 1 bulan untuk tiba, tapi ada sedikit harapan di wajah Lin Nan. Apa yang dia nantikan bukan hanya peluang yang menantang surga dan benda-benda suci di makam Qilin, tetapi yang lebih dia nantikan adalah sosok yang telah lama dia khawatirkan, Miao Yi. Saudari Miao Yi, tunggu aku. Negeri Dongeng Kunyu, artefak terbang terkenal di 9 alam, mobil terbang 9 Phoenix, adalah kendaraan megah yang dikendarai oleh 9 binatang api burung merah berdarah campuran. Ia terbang di atas 9 langit, seperti burung Phoenix dewa yang turun ke dunia, atau makhluk abadi yang turun ke bumi. Hanya penguasa tertinggi di negeri dongeng ini yang bisa menangani tindakan berlebihan seperti itu. Pada saat ini, seorang gadis muda yang mengenakan pakaian murid magang sedang berlari ke mobil terbang 9 Phoenix, dan berdiri bersama dengan seorang wanita cantik di atasnya yang bersinar seperti kepala makhluk abadi. Zixin, kali ini kakak senior membawamu ke makam Qilin, kamu harus berhati-hati dan jangan membuat kesalahan. Senyum Miao Yi seperti hujan musim semi, dan dia langsung terpikat. Semua orang menyesali kedatangan barumu Zixin ini sangat beruntung karena dia disukai oleh peri pertama Miao Yi dalam waktu kurang dari setengah tahun. Keduanya menjadi saudara perempuan yang baik dan bahkan memintanya untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke makam Qilin. Haha, Miao Yi, jika kamu membawa Zixin bersamamu, aku khawatir perhatianmu akan terganggu. Aku akan menjaga Zixin di makam Qilin. Kalian para saudari dapat berkonsentrasi bertarung dengan orang-orang dari Istana Abadi Aotian. Di sampingnya, seorang pria tampan berjalan mendekat sambil tersenyum dan memancarkan kelembutan terhadap Miao Yi. Pria ini adalah Xie Changhe, murid laki-laki kedua setelah Miao Yi dalam kekuatan di Kunyu Fairyland. Jangan ganggu kakak senior Changhe. Zixin bisa menjaga dirinya sendiri. Kakak senior, ayo pergi. Akibatnya, entah kenapa, Mu Zixin tidak menyukai pria yang mengganggu Miao Yi sepanjang hari ini, jadi dia menyeret Miao Yi menjauh dari tempat itu,
meninggalkan Xie Changhe sendirian di tengah angin, dengan ekspresi aslinya di wajahnya yang berantakan senyuman berangsur-angsur menghilang. Anak kecil yang jahat, Istana Abadi Aotian, Istana Jiuyao yang dulunya berada di domain Suanyuan untuk menyambut para pemain ras manusia, sedang bersiap untuk berangkat. Sebagai tokoh terkemuka di kalangan generasi muda Istana Abadi Aotian saat ini, Jin Tianhe dan Aorong muncul di aula utama Istana Abadi Jiuyao tanpa ragu-ragu. Bersama mereka, ada lebih dari selusin murid muda Istana Abadi Aotian yang luar biasa. Masing-masing memiliki kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Pada saat yang sama, 3 orang kuat dari tingkat Sage Agung berdiri dengan anggun di aula, diikuti oleh sekelompok tetua tingkat Raja Suci tingkat tinggi. Mereka adalah anggota yang dikirim oleh Istana Abadi Aotian untuk melindungi kelompok jenius ini. Makam Kilin, Istana Aotiansian telah mengirimkan banyak inti berbakatnya. Jika terjadi kerusakan, itu akan sangat memilukan. Di antara para tetua, salah satunya adalah penguasa 9 istana yang muncul dalam Perang 9 Alam. Makhluk kuat ini memandang serius murid-murid Istana Abadi di depannya dan memerintahkan. Aorong, Tianhe, apa yang terjadi di makam Kilin kali ini sangatlah penting. Seni ilahi Kilin adalah harta karun yang telah ditunggu-tunggu oleh kepala istana beberapa kali tetapi gagal diambil kembali. Saya harap Anda tidak mengecewakan kepala istana kali ini. Sudah. Kata-kata penguasa istana ke-9 sangat serius, mengungkapkan bahwa bahkan penguasa Istana Abadi Aotian yang penyendiri pun mendambakan sihir Kilin. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan magis dari binatang mitos Kilin ini. Tuan Istana ke-9, jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan membiarkan orang-orang di negeri Dongeng Kunyu merasakan kekuatan Istana Peri Aotian kita. Tidak peduli itu sihir Kilin atau makhluk jiwa Kilin yang ingin kita tangkap, tidak ada seorang pun dapat bersaing dengan kami. Kompetisi Istana. Setahun kemudian, Jin Tianhe tampak lebih tak terduga daripada yang dia lakukan selama Perang 9 Alam. Seluruh tubuhnya seperti pedang dewa yang terbuka penuh, ujungnya sangat terang sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Namun, kata-kata ini menyebabkan dengusan dingin dari Aorong di sebelahnya. Huff, apa yang kamu katakan itu indah, tapi jangan ditekan oleh Miaoyi itu lagi. Saudari junior Aorong, kamu. Wajah Jin Tianhe memerah ketika dia memikirkan pengalaman kalah dari Miaoyi dalam satu gerakan, dan dia segera mengertakkan gigi. Jangan khawatir, kali ini, aku pasti akan menginjak-injak Miaoyi itu di bawah kakiku di depanmu dengan tanganku sendiri, agar semua orang di alam abadi tahu siapa sebenarnya Dewi nomor 1 di alam abadi surgawi milikku. Di alam abadi, di pegunungan yang luas, seekor binatang spiritual besar naik ke langit, membengkokkan semua bunga, tanaman, dan pepohonan dalam radius puluhan mil. Punggungnya yang lebar cukup untuk menampung hampir 100 orang untuk bergerak bebas setiap kali ia mengepakkan sayapnya, ia bisa terbang ratusan mil jauhnya. Batu raksasa yang mengguncang langit. Makhluk spiritual menakutkan yang telah mencapai tingkat orang suci agung kini telah menjadi alat terbang bagi beberapa makhluk abadi. Di seluruh alam abadi, mungkin hanya ada satu kekuatan menakutkan yang dapat melakukan ini, Gunung 10.000 Binatang dan Istana Fulong. Jika kita berbicara tentang kekuatan tempur absolut, di alam abadi surgawi, sudah pasti 2 pahlawan Istana Abadi Aotian dan alam abadi Kunyu bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Tetapi jika kita membandingkan kemampuan untuk menjinakkan dan mengendalikan binatang spiritual, maka saya khawatir tidak ada yang bisa pamer di depan Istana Fulong. Jika tidak ada yang lain, lihat saja bagaimana mereka dapat menggunakan binatang spiritual tingkat bijak sebagai sarana transportasi hari ini. Anda dapat merasakan kekuatan mereka yang tak tertandingi dalam menjinakkan hewan. Di belakang raksasa yang mengguncang langit, berdiri sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang, dibagi menjadi tetua sekte yang kuat dan talenta muda yang masih muda. Sekelompok orang secara samar-samar mengelilingi yang di tengah dengan rambut panjang di bahunya pemuda tampan yang memakai pakaiannya dengan santai. Di bawah kaki anak laki-laki itu ada seekor kucing putih besar yang tingginya sekitar setengah tinggi manusia. Namun ketika Anda benar-benar melihat wujud asli kucing besar itu, Anda akan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Seekor binatang petarung harimau putih yang telah mencapai tingkat darah murni, Star Leopard. Spesies dewa berdarah murni, cabang binatang spiritual yang mengandung garis keturunan paling murni dari binatang dewa, harimau putih. Sampai batas tertentu, Anda dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan ilahi yang menggemparkan dari binatang mitos macan putih. Pemuda ini tampaknya baru berusia 25 atau 6 tahun. Bagaimana dia bisa membuat makhluk spiritual yang begitu kuat mematuhinya? Tuan Nalan, kali ini makam Kilin dibuka. Dengan bakat Anda dalam menjinakkan hewan, Anda pasti bisa kembali dengan panen penuh. Meskipun Istana Fulong kami memiliki banyak binatang dewa, hanya ada beberapa jiwa Kilin berdarah campuran binatang buas. Situasi ini akan segera berubah. Ya, dengan kekuatan dan keberuntungan Bos Nalan,
kamu mungkin bisa bertemu dengan sisa jiwa binatang suci Kilin di makam Kilin ini. Kemudian kamu akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan dewa berdarah murni yang bahkan lebih kuat dari bintang, macan tutul. Tiba-tiba, murid Istana Fulong yang mengatakan ini tiba-tiba merasakan empat mata dingin. Pemuda bernama Nalan Hong dan Star Leopard di sampingnya menatap ke sisi berlawanan pada saat yang sama, seolah kesadaran mereka telah menjadi satu, menyampaikan pesan mendominasi yang tak tertandingi. Di dunia ini, tidak akan ada makhluk spiritual yang lebih kuat dari Xiao Yue, saya. Aku, Nalan Hong Xiao Yue, akan menjadi dewa penjinak binatang, raja binatang ilahi, di masa depan. Area terlarang di domain abadi, makam Kilin. Di sudut barat laut dan terpencil alam surgawi, konon makhluk mitos Kilin melarikan diri jauh-jauh dan akhirnya mati di sana. Justru karena keberadaan kawasan terlarang inilah setiap kali makam Kilin dibuka akan ada sejumlah besar makhluk berkumpul di sini. Baik manusia di alam abadi maupun makhluk spiritual di alam abadi semuanya ingin mendapatkan kesempatan menantang surga yang ditinggalkan oleh binatang suci yang kuat ini. Dalam situasi ini, dua tempat berkumpulnya manusia dan binatang terbentuk di pinggiran makam Kilin. Ada kota manusia kecil sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari makam Kilin, kota Kilin. Hutan lebat yang mengelilingi seluruh makam Kilin, hutan binatang meteor. Ketika Lin Nan tiba di kota Kilin, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Dalam waktu singkat, berita bahwa makam Kilin akan segera dibuka telah mengejutkan seluruh alam abadi. Pria muda yang kuat dan tak terhitung jumlahnya datang ke sini di bawah pengawalan para tetua mereka. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya mengikuti para tetua sekte untuk mencari peluang. Setiap saat ini, kota Kilin akan menjadi fokus seluruh alam surgawi. Pertarungan antara para jenius terbaik di seluruh negeri dongeng akan dimulai di sini. Namun, bagi Lin Nan, peristiwa luar biasa ini sedikit tidak menarik. Bagaimanapun, ketinggian yang pernah dia capai adalah dewa pembasmi nomor satu di 9 alam yang telah dianggap sebagai legenda oleh seluruh generasi muda di alam abadi. Bahkan pemuda paling kuat di Istana Abadi Aotian akan bersujud di kakinya, jadi bagaimana mungkin yang disebut penguasa alam abadi, penguasa tertinggi muda, bisa jatuh ke matanya. Memasuki kota, meski terus melewati anak-anak muda dari alam abadi dengan aura kuat dan bakat luar biasa, Lin Nan sepertinya sedang mengunjungi pasar hewan peliharaan, tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun terhadap keberadaan kucing dan guk-guk di sekitarnya. Meski kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Saudaraku, apakah kamu akan menjelajahi makam Kilin sendirian? Li Fugui juga sendirian, kenapa kita tidak membentuk tim bersama? Saat dia berjalan, sebuah suara terdengar di sebelah telinga Lin Nan yang membuatnya berhenti. Awalnya suara itu terdengar biasa saja, tetapi jiwa Lin Nan dengan lembut tergelitik oleh suara itu. Untuk sesaat, itu adalah perasaan yang sangat akrab, seolah-olah aku pernah mengalami kekuatan yang tersembunyi dan sangat tersembunyi ini di suatu tempat sebelumnya. Siapa itu? Lin Nan berbalik dan melihat seorang pria gemuk. Pria gemuk yang bisa bersaing dengan Lin Suai dalam keburukan. Sosok yang pendek, perut bulat, sepasang mata yang seolah tidak terbuka, dan mulut kecil dengan bibir tebal menjadi kesan pertama Lin Nan saat melihat Li Fugui. Tapi detik berikutnya, Lin Nan sedikit terkejut dengan kekuatan dahsyat yang samar-samar terpancar dari pria gemuk di depannya. Seorang suci dari 9 surga. Hei, saudaraku, aku tidak tahu nama keluargamu. Sudah pasti takdir kita bisa bertemu di kota Kilin ini. Di lautan luas manusia, kita harus menghargai setiap kali kita melihat ke belakang, belum lagi kamu dan aku sudah saling berhadapan begitu lama. Jika kita tidak membentuk tim bersama, kita akan menyia-nyiakan pernikahan yang telah dewa atur untuk kita, dan kita akan disambar petir. Lin Nan diam-diam menatap pria gemuk di depannya yang penuh energi dan ngiler, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia diam-diam membiarkan orang lain menyelesaikan apa yang dia katakan, dan kemudian bertanya dengan lembut. Apakah kamu familiar dengan kota Kilin ini? Tentu saja saudaraku, jangan khawatir. Selama kamu dan aku, Li Fugui, menjamin bahwa kita tidak akan menderita kerugian apapun, jika tidak ada yang lain, aku akan menunjukkan otot bisepku yang panas seperti api, aku bocah nakal dari Istana Abadi Aotian. Kami, pria gemuk juga bisa. Tahukah kamu bahwa Kunyu Fairyland dan yang lainnya datang ke kota Kilin? Hah, Kunyu Wonderland. Li Fugui jelas tidak peduli dengan sikap acuh tak acuh Lin Nan, tapi mengedipkan mata kecilnya, sedikit terkejut. Melihat pakaianmu, kamu bukan dari Kunyu Fairyland. Mengapa kamu mendapat masalah dengan mereka? Sekte-sekte teratas itu tidak akan datang ke kota Kilin untuk beristirahat seperti kami para kultivator biasa atau sekte kecil. Mereka biasanya omong kosong. Duduk di atas sihir terbang senjataku, aku langsung pergi ke bagian terdalam dari hutan binatang meteor, dan aku khawatir itu tidak akan berhenti sampai penghalang roh binatang. Penghalang roh binatang, istilah ini terlintas di benak Lin Nan.
Penghalang roh binatang. Itu adalah penghalang jiwa dewa di dekat tempat makam Qilin berada. Seorang pejuang yang pastinya berusia kurang dari 50 tahun dan hanya bisa melepaskan jiwa. Ini adalah penghalang misterius yang digunakan oleh binatang suci Qilin sepanjang hidupnya untuk dipadatkan sebelum kematiannya. Tampaknya memberitahu dunia bahwa hanya generasi muda dengan kualifikasi luar biasa yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan binatang mitosnya. Yang lain, bahkan mereka yang berada di puncak level Sage Agung, tidak dapat memasukinya. Para tetua tingkat atas biasanya mengantar murid-murid muda mereka langsung ke sekitar penghalang roh binatang, di mana mereka dapat langsung memasuki makam Qilin. Dan para pembudidaya biasa dan murid sekte tingkat rendah seperti Lin Nan yang tidak memiliki dukungan hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewati hutan binatang yang jatuh tempat binatang spiritual berkumpul. Karena itu, setiap kali makam Qilin dibuka, hutan binatang meteor akan menjadi neraka Shuro tempat manusia dan makhluk spiritual bertarung. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit dan makhluk roh yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap makam Qilin bahkan tidak melihat penghalang roh binatang, dan mati dalam pertempuran antara kedua belah pihak, tanpa tulang tersisa. Terima kasih. Lin Nan mengetahui berita yang dia inginkan. Setelah berterima kasih padanya, dia berbalik dan meninggalkan Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fatih ditinggalkan sendirian di tengah kerumunan dalam keadaan linglung. Namun ketika sosok Lin Nan benar-benar menghilang, pria gemuk dengan kekuatan luar biasa ini menunjukkan senyuman menarik di wajahnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang begitu menarik kali ini. Menarik sekali. Bagaimana bisa orang yang disayangi oleh pria gendut itu membiarkanmu kabur begitu saja? Setelah menyingkirkan Li Fugui, Lin Nan berjalan langsung menuju gerbang kota Qilin di sisi hutan. Tujuannya jelas. Pertama, mari kita bertemu dengan murid-murid berbakat dari Kunyu Fairyland. Semakin dekat ia ke gerbang kota, ia semakin bisa melihat kerumunan orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di sini, hiruk-pikuk, setidaknya hampir 10.000 orang. Ini hanyalah orang-orang yang hadir di sini hari ini. Konon setiap kali makam Qilin dibuka, akan menarik hampir 1 juta tuan muda untuk berkumpul di sini. Namun, pada akhirnya, kurang dari 1 dari 10 prajurit yang benar-benar dapat memasuki makam Qilin. Dan mereka yang benar-benar bisa mendapatkan kesempatan itu bahkan lebih jarang lagi. Namun, meski begitu, hal itu tetap tidak dapat menghentikan harapan dan tekad para pejuang untuk mengejar peluang yang menantang surga. Sepanjang jalan, Lin Nan mendengar rahasia yang tak terhitung jumlahnya tentang makam Qilin. Hei, pernahkah kamu mendengar? Dalam beberapa hari terakhir, 2 makhluk roh yang menakutkan telah memasuki hutan binatang meteor. Mereka segera mengeluarkan perintah penutupan hutan, menyebabkan makhluk roh di dalam menjadi gila dan tidak mengizinkan manusia untuk masuk. Menurut ritme makam Qilin, hanya dalam 2 atau 3 hari, dikatakan hampir 10.000 orang tewas di hutan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Orang suci puncak yang jelas-jelas terluka segera mengambil alih kata-kata dengan kultivasi saya sebagai orang suci puncak, saya khawatir tidak mungkin untuk bergerak ke dalam. Makhluk roh kali ini benar-benar tampak gila, benar-benar tidak rasional. Dewa yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu tidak tahu, anak muda. Seorang lelaki tua dengan ekspresi berubah-ubah jelas berasal dari kekuatan yang lebih besar. Kali ini makam Qilin dibuka. Dikatakan bahwa sisa-sisa Qilin akan muncul di dunia, yang merupakan tubuh dari binatang mitos yang sebenarnya. Jika makhluk roh bisa mendapatkannya, itu mungkin menjadi binatang mitos berikutnya. Qilin di berita ini mungkin telah menarik perhatian seluruh negeri dongeng. Makhluk roh muda datang ke sini. Makam Qilin ini mungkin menjadi gua kematian paling menakutkan dan berdarah dalam ribuan tahun. Mereka yang tidak cukup kuat tidak boleh mati. Kata-kata dari tetua perubahan membuat semua anak muda di domain abadi di samping mereka membiru. Tidak ada yang mengira makam Qilin tahun ini akan begitu berbahaya. Tiba-tiba, banyak pejuang ingin pergi dengan kepala tertunduk. Bagaimanapun, peluang besar tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Namun di dekat gerbang kota, masih banyak anak muda yang berkumpul, meneriakkan slogan-slogan tim, ingin memasuki hutan binatang meteor dan berbaris menuju makam Qilin. Apakah ada orang yang secara fisik kuat di atas alam orang suci surgawi ketiga? Bergabunglah saja dengan tim dan berangkat. 50.000 kristal abadi diperlukan untuk merekrut penjinak binatang yang kuat. Saya hanya perlu melewati hutan binatang meteor untuk menambah 30.000 lagi. Datang ke sini secepat mungkin. Gerbang kota yang ramai tampak seperti pasar grosir di pagi hari, dengan teriakan dan teriakan yang datang dan pergi. Tapi suara itu tiba-tiba menjadi sunyi saat Lin Nan tiba. Semua orang menatap kosong ke sosok berpakaian putih seperti salju, dengan ekspresi dingin dan tubuh setinggi pedang, berjalan sendirian di luar kota. Sepertinya dia sama sekali tidak punya niat untuk bergaul dengan orang lain.
Orang-orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Hei, nak, jangan pergi dan mati. Ini adalah pengingat dari orang yang bermaksud baik. Idiot, bukankah kamu mendengar seseorang baru saja berkata bahwa bahkan orang suci puncak pun ada di sana dan hampir bersendawa? Mengapa kamu masih berpura-pura menjadi keren? Pulanglah dan beri makan dirimu sendiri. Ini adalah sarkasme dari orang yang menghina. Adik, kenapa kamu tidak datang ke timku dan kita semua akan diurus? Ini adalah ajakan dari beberapa master yang samar-samar melihat kekuatan tersembunyi Lin Nan. Disayangkan, semua ini, tapi tidak ada satupun tanggapan dari Lin Nan. Di bawah tatapan orang-orang, sosok arogan Lin Nan meninggalkan gerbang kota tanpa jeda. Sial, apa-apaan ini? Sekarang, orang yang dengan baik hati mengingatkanku tadi merasa bahwa dia sedang sentimental. Dia segera melupakan pemuda berkulit putih yang bertekad untuk mati, dan terus membuat keributan tentang pembentukan tim dengan penuh semangat. Memang ada banyak makhluk spiritual di sini. Begitu dia melangkah ke hutan binatang meteor, Lin Nan melepaskan persepsi jiwanya, yang sekarang sebanding dengan orang suci surgawi ketujuh. Dengan sapuan cepat, lusinan makhluk spiritual dengan berbagai kekuatan dan kelemahan ditemukan berenang di dekatnya. Ini hanyalah tepi luar hutan dan telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkannya jika berada di kedalaman hutan. Tidak heran orang-orang itu mengatakan mereka di sini untuk mati. Lin Nan tidak memilih untuk terbang ke depan. Pertama, itu akan terlalu mencolok. Kedua, dia juga ingin memanfaatkan saat ini untuk menguji pertumbuhan dan kekuatan tempurnya di hutan. Tepat ketika dia hendak bergerak maju, mata Lin Nan tiba-tiba bergetar sedikit. Orang ini, sosok familiar dari jenis yang sama memasuki jangkauan persepsinya. Setelah membuat Lin Nan berhenti sejenak, dia tidak bereaksi lagi, dia mengidentifikasi arah dengan jelas dan melanjutkan menuju kedalaman hutan. Setelah berjalan kurang dari beberapa mil, Lin Nan tiba-tiba merasakan hembusan angin mencurigakan bertiup. Segera, seekor beruang perang besar berlumuran darah langsung mematahkan dua pohon yang menjulang tinggi dan menyerang Lin Nan dengan ganas. Ini adalah beruang duri darah di alam 9 orang suci surgawi. Itu sengit dan mematikan, dan jelas dia ingin merobek Lin Nan menjadi makanan darah segar. Sayangnya, hanya dengan kilatan kekuatan jiwa misterius, semua niat membasmi menghilang, dan hutan menjadi sunyi kembali. Beberapa menit kemudian, seolah-olah hembusan awan gelap tiba-tiba muncul dari hutan. Dalam sekejap, langit dan bumi membanjiri dan bergegas menuju Lin Nan. Lebah pemakan spiritual, salah satu makhluk sosial yang paling menakutkan. Meskipun masing-masing lebah pemakan jiwa hanya berada di sekitar level orang suci, kelompok besar ini berjumlah setidaknya puluhan ribu. Sangat disayangkan bahwa serangan mengerikan seperti itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tak terlihat di depan kekuatan jiwa yang ringan dan lembut, bertiup dengan lembut. Sial, Fatih tahu kalau pria tampan ini tidak sederhana, tapi dia tidak menyangka kalau Fatih akan bertemu dengan pelatih hewan yang jenius, haha. Tidak jauh di belakang Lin Nan, Li Fugui menjulurkan pantat montoknya, mengira itu tersembunyi dengan sempurna. Mata kecilnya yang tidak bisa melihat dengan jelas akan menjadi juling, dan dadanya basah dengan mulut penuh cercaan. Dia sangat berbakat. Saat pertama kali melihat Lin Nan, dia menyadari kekuatan jiwa yang tersembunyi di tubuh Lin Nan. Tapi yang tidak dia duga adalah kemampuan Lin Nan dalam menjinakkan hewan sungguh luar biasa. Terutama adegan menjinakkan kawanan lebah pemakan jiwa barusan hampir membuat Li Fugui hampir pingsan karena keterkejutannya. Kemampuan untuk membuat kontrak jiwa dengan puluhan ribu makhluk roh dalam sekejap, bahkan yang disebut sebagai penjinak binatang jenius di Fulong Istana, berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Tidak peduli apa, pria gendut itu ingin menjadi pasanganmu. Ah, tidak, itu rekan satu tim. Meskipun Li Fugui gemuk, dia sangat kuat. Teknik mengintai hutan Lin Nan yang luar biasa mengejutkan banyak orang, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan pengikut Li Fugui. Keduanya terus bergerak maju satu demi satu. Segera, Li Fugui melihat lebih banyak adegan yang mengejutkannya dan membuatnya tersenyum lebar. Rubah ibel bermata tiga dari Holy Lord tingkat pertama. Kupu-kupu ibel ekstasi dari surga kedua Dewa Suci. Ada total 4 tikus raksasa bergigi jahat di surga ketiga Holy Lord. Tunggu. Tidak peduli betapa menakutkannya makhluk roh ketika mereka tiba di depan Lin Nan, mereka seperti bayi burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Mereka semua dengan patuh memasuki tas binatang roh Lin Nan tanpa gerakan apapun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Nan telah menaklukkan setidaknya hampir 50 jenis makhluk spiritual yang kuat. Efisiensinya sangat mencengangkan dan tidak dapat dipercaya. Bahkan dia, yang berpakaian putih, bahkan tidak berhenti sejenak, hanya dengan tenang dan acuh tak acuh maju selangkah demi selangkah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Adegan yang menggetarkan ini membuat Li Fugui mengikuti Lin Nan dengan lebih tegas. Untuk memasuki makam Qilin,
dia tidak akan melepaskan rekannya yang memiliki kemampuan menjinakkan binatang yang luar biasa, apapun yang terjadi. Namun, tepat ketika Lin Nan hendak memasuki bagian terdalam dari hutan binatang meteor, aura menyeramkan tiba-tiba datang, membuat Li Fugui gemetar dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Ini dia pria besar. Lin Nan akhirnya berhenti dan diam-diam memandangi debu yang membubung di hutan di kejauhan. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya membalik ke kedua sisi dalam getaran yang keras, seolah-olah ada sesuatu yang besar di bawah tanah yang bergegas menuju ke arah ini. Kecepatan makhluk roh itu sangat cepat. Dengan keras, dia melihat hutan lebat di depan Lin Nan tiba-tiba runtuh ke bawah, dan seekor kelabang besar yang tebalnya lebih dari 10 meter dan setinggi 5 lantai meledak dari tanah. Sosoknya yang besar bagaikan pohon raksasa yang berumur ribuan tahun, membuat seluruh hutan merangkak di bawah kakinya. Cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di kedua sisinya, seperti senjata sihir berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditempa dengan racun. Sedikit sendewa sudah cukup untuk membasmi seorang guru suci biasa. 100 kelabang raksasa beracun. Binatang spiritual terkuat di surga ke-8. Ini mungkin salah satu dari 2 binatang buas yang disebutkan orang tua itu sebelumnya, pelakunya yang sendirian melancarkan pembasmian besar-besaran di hutan binatang meteor. Desis, desis. Kelabang besar itu mengangkat kepalanya ke langit, seolah-olah ia bisa menelan langit dan bumi, dan mengeluarkan asap hitam yang mengepul dari mulutnya. Anak manusia, senang sekali bisa mengambil alih bawahanku, bukan? Pikiran ilahi yang sangat ganas datang dari jiwa ilahi kelabang raksasa beracun, dan ia mencapai tahap di mana ia dapat berkomunikasi dengan manusia melalui jiwa ilahinya. Lin Nan tidak menanggapi, tapi memandang binatang buas di seberangnya dengan acuh tak acuh, sepertinya sedang mempertimbangkan apakah bentuk makhluk ini dapat digunakan untuk menggantikan Xiao Yan dengan tahta berbentuk kelabang, yang akan menyelamatkan ibel berwajah 1000. Laba-laba mengeluh sepanjang hari. Xiao Yan tidak memiliki sifat binatang. Beraninya kamu mengabaikanku. Pergilah ke neraka. Sebagai makhluk roh budidaya biasa yang kuat, kelabang raksasa 100 racun tidak memiliki suku makhluk roh yang kuat untuk mendukungnya. Dia hanya mengandalkan bakat dan ketekunannya yang luar biasa untuk mencapai kondisinya saat ini di depannya. Bukan manusia. Begitu dia melihat tubuhnya bergoyang, lebih dari selusin tentakel terlepas dari tubuhnya dan berubah menjadi tombak berkaki cacing tanah yang beracun dan tajam, mengaum ke arah Lin Nan. Dengan tingkat kultivasi seorang suci, saya khawatir dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tertusuk tombak dewa ini, bukan? 8 mata tunggal kelabang raksasa semuanya bersinar dengan cahaya yang ganas dan bangga, tapi detik berikutnya, 8 mata ini hampir menatap keluar sendiri, karena pemuda manusia di bawah tidak tahu kapan dia mengeluarkan warna hijau sepanjang lengan. Tongkat itu menghancurkan tentakelnya, yang seperti baja halus, menjadi bubuk seperti memukul sedotan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup di dalam hutan, ia tetap melayang dan mengapung. Sungguh menenangkan. Tongkat macam apa itu? Bahkan tubuh binatang suci tingkat 8 bisa dihancurkan dengan tongkat. Tidak hanya kelabang raksasa beracun yang tinggi, tetapi juga Li Fugui, yang hampir bergegas keluar dari belakang Lin Nan, membeku di tempat, dan lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Tongkat pendek Lin Nan sungguh menakjubkan. Otang pembawa sial, manusia, apa menurutmu kamu bisa bertindak sembarangan di depanku dengan senjata seperti itu? Matilah aku. Cacing tanah raksasa beracun sekali lagi melonjak kekuatannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul dari tanah. Ia berdiri dengan bangga di dalam hutan, tingginya 100 kaki, dan auranya yang menghalangi langit dan matahari jauh lebih besar dari sebelumnya. Ratusan racun menghancurkan Tianyu. Wow, saya melihat setidaknya sepertiga dari tentakel padat pada cacing tanah raksasa dilepaskan olehnya. Tampaknya hanya ada selusin tentakel di dalam lingkaran itu, tapi sayangnya semuanya hancur Lin Nan. Sekarang yang ini bagaimana mungkin seorang suci kecil bisa menahan serangan yang sekuat badai yang dahsyat? Basmi aku sepenuhnya. Serangan itu meraung dari langit, tapi tongkat pendek di tangan Lin Nan tidak bergerak sama sekali. Lin Nan, jangan panik, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Li Fugui di belakangnya akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lin Nan jelas berada di ambang hidup dan mati, dan dia tidak bisa berdiam diri. Dan ketika pria gendut dengan penampilan tidak menarik ini menunjukkan kekuatannya, wajah Lin Nan menunjukkan ekspresi terkejut yang sudah lama tidak dia lihat. Jiwa dan seni bela diri bergabung menjadi satu, tubuh dewa perang. Tubuh kekar yang juga tingginya hampir 100 kaki muncul dari tanah. Pria kecil gemuk yang awalnya sedikit celaka kini tampak agung dan agung, seperti raksasa yang mengangkat langit, dan kekuatannya mengguncang dunia. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Li Fugui, seorang suci tingkat 9, seorang pria gemuk yang bahkan belum mencapai alam Saint King, benar-benar dapat mempraktikkan seni bela diri tertinggi yang menggabungkan jiwa dan seni bela diri sedemikian rupa.
Seluruh tubuh fisik dapat berubah ukuran seiring dengan gelombang kekuatan jiwa. Ini telah melampaui tingkat penanaman kesatuan jiwa dan seni bela diri Lin Nan. Tubuh pertempuran Dewa Bela Diri adalah keterampilan magis yang bahkan mengejutkan Lin Nan. Itu benar-benar meningkatkan budidaya seni bela diri Li Fugui dari Sein tingkat ke-9 ke tingkat ke-3 Raja Suci. Ini sudah sebanding dengan pemain lini pertama dari sekte tingkat atas. Peningkatan kekuatan tempur yang menantang surga semacam ini memiliki efek yang sangat menantang surga. Siapapun yang berani menyentuh tuanku yang gendut, menurutku kaulah yang lelah hidup. Setelah transformasi yang tiba-tiba, Li Fugui tampak seperti orang dewasa yang menindas seorang anak kecil ketika menghadapi kelabang raksasa yang beracun. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mengambil kelabang raksasa di depannya dan mengangkatnya ke udara dengan tangannya seperti dengan air mata yang deras, seperti penguasa langit dan bumi, lawannya terbelah menjadi dua bagian. Darah biru kehijauan yang mengalir di tubuhnya membuatnya semakin jelas bahwa dia dipenuhi dengan aura pembasmi saat ini, mengguncang dunia. Dengan raungan yang panjang, energi spiritual Li Fugui melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kemudian kotoran di tubuhnya menguap. Seluruh tubuhnya dengan cepat menyusut dan segera berubah menjadi pria gemuk yang tampak tidak berbahaya sebelumnya. Hehe, Lin Nan, kamu tidak takut kan? Apa kata Fatih? Selama kamu mengikuti Fatih, aku jamin perjalanan 3 hari yang aman ke makam Qilin. Hei, kataku Lin Nan, jangan pergi. Pokoknya, gendut, aku baru saja menyelamatkanmu, setidaknya dengarkan apa yang ingin aku katakan. Li Fugui awalnya ingin mengejutkan Lin Nan. Akibatnya, mereka bahkan tidak sempat melihatnya, dan langsung pergi. Pria gendut itu terdiam beberapa saat, tetapi karena identitasnya terungkap, dia hanya mengikutinya tanpa malu-malu. Lin Nan, bukankah ada orang di keluargamu yang mengajarimu untuk bersikap beradab dan sopan sejak kamu masih kecil? Pria gendut itu semakin besar dan kecil, dan dia telah berjuang untuk membasmi kelabang. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju denganku. Katakan saja terima kasih. Dengan adanya Fatih di sini, saya jamin hidup Anda akan lebih berwarna di masa depan, tapi pertama-tama Anda harus memberi saya kesempatan untuk masuk hatimu. Lepaskan aku, kalian tiba-tiba berhenti dan berkata, oke, pria gendut, hidungku tinggi dan lurus. Lin Nan harus berhenti. Bukannya dia belum pernah melihat hal-hal aneh sebelumnya, tapi meskipun Lin Sui yang dulu tampan dibandingkan dengan pria gendut di belakangnya, dia benar-benar merasa seperti terbasmi dalam sekejap. Mulai sekarang, selama kamu tutup mulut, kita adalah rekan satu tim. Lin Nan mengakui kekuatan Li Fugui. Faktanya, seluruh proses menghadapi kelabang raksasa beracun tadi adalah ujian Lin Nan terhadap karakter Li Fugui. Jika pria gendut itu memiliki niat buruk terhadap Lin Nan, dia hanya bisa diam-diam menyaksikan makhluk roh itu membasminya dan kemudian keluar untuk mengambil keuntungannya. Dengan kata lain, setidaknya untuk saat ini keduanya masih memiliki landasan kepentingan bersama untuk bekerja sama. Dengan dia di sisinya, Lin Nan bisa bergerak maju dengan sikap rendah hati tanpa memperlihatkan senjatanya yang paling tersembunyi. Oke, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku tahu semangat menyentuh Fatih akan selalu membuatmu terkesan. Oke, aku akan diam. Li Fugui adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan dan kekuatan magis yang begitu besar. Dia tidak pernah menyangka akan begitu patuh di depan Lin Nan. Jelas bahwa pihak lain adalah orang suci kecil yang bisa ditampar sampai mati puluhan kali, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak ingin melawan Lin Nan sama sekali. Bahkan setelah mengikuti mereka sepenuhnya, aku tetap merasa kagum. Siapa yang tahu kartu truf apa lagi yang disembunyikan Lin Nan ini? Saya khawatir kekuatan tongkat hijau pendek itu bahkan belum digunakan sepersepuluhnya sekarang, bukan? Dia percaya pada intuisinya sendiri sebagai dewa, yang merupakan hasil dari verifikasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, aliansi berumur pendek antara Lin Nan dan Li Fugui terjalin. Setelah itu, mereka berdua menyebarkan sosok mereka dan bergegas menuju penghalang jiwa jauh di dalam hutan binatang meteor itu. Dengan tambahan Li Fugui, kecepatan kemajuan Lin Nan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Karena pria gendut ini ingin memasuki makam Qilin dengan cepat dan melepaskan tekanan spiritual dasar dari Holy Lord Sembilan Surga, dia secara alami melarikan diri berkali-kali dengan kekuatan rendah. Ide awal Lin Nan untuk menangkap lebih banyak makhluk spiritual tidak membuahkan hasil. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga, Qilin Soul Beast yang kuat di makam Qilin adalah targetnya kali ini. Setelah sekitar setengah hari, kedua pria itu akhirnya melewati hutan meteor Beast yang luas. Namun, setelah berjalan melewati hutan lebat, mata mereka berbinar, dan pemandangan di depan mereka membuat mereka linglung sejenak. Kenapa ada begitu banyak sekte manusia? Hal pertama yang muncul di depan mereka adalah penghalang jiwa besar berwarna biru keabu-abuan, yang merupakan tujuan perjalanan mereka. Namun,
Lingkungan di sekitar penghalang jiwa ilahi tersebar dengan padat, dan sejauh mata memandang, mereka semua adalah tetua dan penjaga klan manusia yang telah berkumpul di sini. Alam surga dan manusia sangatlah luas dan tidak terbatas. Kecuali sekte bintang 5 dalam jumlah terbatas, sudah ada ratusan sekte bintang 4 saja. Selain keluarga bintang 4 dan kekuatan penyendiri, tampaknya ini adalah tahun baru selama festival, semua orang berkerumun untuk mengawal junior berbakat mereka ke sini. Seluruh sisi Soul Barrier ditempati oleh sekte manusia yang padat. Sisi lain juga ditempati oleh suku binatang spiritual samudera. Setiap hari, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memasuki makam kilin asli dari tengah kam kedua belah pihak setelah melewati uji coba kecil di hutan binatang meteor. Ya dewa, apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut dengan pusaka sekte mereka sendiri? Mereka semua datang untuk ikut bersenang-senang, apakah mereka semua mengira mereka adalah anak keberuntungan? Omong kosong Li Fugui, hanya setelah beberapa kata, menarik tatapan bermusuhan dari para tetua sekte di sebelahnya. Dari mana datangnya pria gendut ini? Apakah ada yang peduli padamu? Jika kamu tidak bisa bicara, apa kamu percaya aku mencabut lidahmu? Li Fugui tiba-tiba menciutkan lehernya. Di hadapan para raja suci sekte dan bahkan bos tingkat suci yang hebat, kartu truf kecilnya masih belum cukup. Lin Nan, sebaliknya, berjalan melewati tenda dan istana sementara yang padat dengan ekspresi lengkap aku tidak kenal dia. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Nan yang hanya pada tingkat suci, hal itu secara alami menimbulkan kejutan di antara para tetua yang menonton, tetapi setelah melihat Li Fugui, semua orang tiba-tiba mengerti. Semua orang mengira bahwa Li Fugui, yang memiliki temperamen buruk, adalah pengawal yang diundang oleh Lin Nan, seorang pemuda berwajah dingin, yang ingin menjelajahi makam kilin. Di ujung tempat berkumpulnya kerumunan, sebuah platform tinggi sederhana telah dibangun, yaitu, platform ekspedisi, yang dibangun oleh umat manusia untuk para pejuang muda. Setiap orang melewati Soul Barrier dari sini, yang juga merupakan berkah kecil. Kedua sisi platform secara alami merupakan lokasi geografis terbaik, dan hanya ada dua penguasa di seluruh alam surgawi yang dapat menempati dua lokasi ini. Istana Peri Aotian, Negeri Dongeng Kunyu. Ketika Lin Nan berjalan di bawah platform tinggi, dia melihat istana sementara yang dipenuhi peri di Negeri Dongeng Kunyu. Hei, Lin Nan, apakah kamu benar-benar mengenal orang-orang di Kunyu Wonderland? Lin Nan mengabaikannya. Li Fugui mengikuti di belakang dengan sepasang mata bulat kecil, menatap penuh rasa ingin tahu ke arah Lin Nan, yang penuh rahasia. Yang terakhir berjalan keluar istana dan menemukan para murid menjaga di luar slip giok yang ditandai telah dimasukkan. Hei, Lin Nan, kamu masih menyembunyikan sesuatu seperti ini. Ada apa? Apakah itu identitasmu? Mungkinkah kamu adalah anak tidak sah dari penguasa negeri Dongeng Kunyu? Tapi kudengar tuannya punya hampir 1000 itu sangat tua, kata Li Fugui dalam sebuah pesan. Apakah kamu akan mati jika tidak berbunyi bip secara menangui buta? Lin Nan akhirnya memelototi pria gendut itu. Hei hei. Li Fugui menggaruk kepalanya dan tersenyum, seolah-olah dia telah memenangkan semacam kemenangan, yang membuat Lin Nan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Segera, saya melihat sekelompok orang berjalan keluar istana. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Pemimpinnya adalah seorang gadis abadi dengan roh abadi. Apakah kamu Lin Nan direkomendasikan oleh Ketua King Yu? Aku adalah pemimpin tim Kunyu Wonderland ini. Karena kamu akan menjadi murid magangku di Kunyu Wonderland, kamu bisa memanggilku Paman Suyun. Wow, Lin Nan, kamu sebenarnya adalah murid magang Kunyu Wonderland. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang identitas yang begitu mengagumkan tadi? Aku tidak sopan. Siapa ini? Suyun yang baik hati memandang Li Fugui di sebelahnya, sedikit terkejut. Teman-teman berjalan bersama. Lin Nan menyebutkannya dalam satu pukulan. Dia tidak menunjukkan keanehan apapun di depan aura besar negeri Dongeng Kunyu, tetapi langsung menuju ke topik Paman Suyun. Saya di sini untuk bergabung dengan Anda atas nama dari Yuhua Fairyland. Tim, saya harap saya bisa membantu. Saya ingin tahu di mana murid-murid lainnya sekarang. Suyun adalah salah satu tetua paling kuat di negeri Dongeng Kunyu. Dia memiliki tingkat kultivasi Sage Agung tingkat kelima murid. Tapi saya tidak tahu mengapa, ketika menghadapi murid biasa dari Sekte Samsung bernama Lin Nan hari ini, perasaan aneh muncul di hati saya. Seolah-olah orang di depannya bukanlah seorang keturunan muda yang hanya bisa mencapai alam suci, melainkan seorang manusia tertinggi yang berkuasa yang telah memahami prinsip-prinsip langit dan bumi dan dapat duduk sejajar dengannya dan mendiskusikan Tao sambil minum teh. Ini sangat aneh. Itu juga perasaan aneh di hatinya ketika dia bersendewa dengan tatapan acuh tak acuh Lin Nan. Anak muda yang sangat baik. Meskipun kekuatannya rendah di permukaan, dia pasti akan sangat membantu Miao Yi dan yang lainnya. Suyun sedikit tersenyum. Kakak dan adikmu, dipimpin oleh kakak senior Miao Yi, memasuki makam kilin 3 hari yang lalu.
Mereka seharusnya sudah masuk jauh ke dalam sekarang. Kamu bisa merasakannya dengan memakai gelang giok psikis ini, ke arah mereka. Kata Suyun, mengeluarkan gelang giok kristal dan menyerahkannya kepada Lin Nan. Lin Nan mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan sedikit sapuan kekuatan jiwanya, dia dengan jelas merasakan bahwa ada banyak teman yang memakai gelang di tempat yang jauh, yang dapat membimbingnya ke arah. Kalau begitu junior akan pergi sekarang. Lin Nan berbicara sangat sedikit. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Suyun dan hendak pergi, tapi dia mendengar yang terakhir memanggil. Lin Nan, dengan kekuatanmu, apakah kamu harus pergi sendiri? Dan aku di sini untuk melindunginya. Senior Suyun, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih memiliki lebih banyak gelang yang baru saja kamu miliki? Suyun melirik Li Fugui, seolah dia telah menemukan kekuatan yang tersembunyi di tubuh pria gemuk itu. Meskipun ada master seperti adik laki-lakiku, kali ini ada bahaya di dalam makam Kilin. Akan lebih aman bagi kalian berdua untuk menunggu beberapa hari dan menunggu beberapa orang kuat dari sekte lain datang dan bertindak bersama. Lin Nan, kamu. Penatua Suyun tidak menyangka bahwa kata-katanya tidak akan mempengaruhi tindakan Lin Nan di depannya sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang Lin Nan sudah berjalan ke peron, dan dengan satu langkah, mereka melangkah ke penghalang jiwa. Tetua, apakah Lin Nan ini terlalu sombong? Semua pikiranmu ditujukan untuk kebaikannya sendiri. Tentu saja ada murid Kunyu di dekatnya yang sedikit tidak senang. Namun, Suyun melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata semua orang. Selain terkejut, hatinya penuh dengan rasa ingin tahu tentang pemuda ini. Di permukaan, ini jelas merupakan ritme kematian, tapi dia sebenarnya merasa bahwa Lin Nan ini seharusnya mampu melakukannya. Apakah ini karena pengaruh pola pikirnya terhadap dirinya sendiri? Otang pembawa sial, Lin Nan, kamu terlalu pandai pamer ya. Itu adalah sesepuh Kunyu Fairyland tadi. Kamu bahkan tidak menunjukkan wajah yang baik. Tiba-tiba, pria gendut itu merasa seimbang. Haha, ternyata aku bukan satu-satunya. Kalau orang tidak menyukaimu, kamu terlahir dengan wajah zombie dan kamu tidak akan tertawa. Haha. Mulut Li Fugui bisa digunakan sebagai senjata biologis. Dia terlihat memutar pantatnya yang bulat, tetapi dia menyusul Lin Nan dengan sangat cepat dan tenggelam ke dalam penghalang jiwa. Apa yang terjadi? Begitu Li Fugui memasuki penghalang, dia akan melompat kaget, karena Lin Nan, yang baru saja memasuki penghalang beberapa detik yang lalu, sudah terbaring di tanah dan berubah menjadi mayat berdarah. Tidak, tidak mungkin. Namun saat berikutnya, energi misterius muncul dari lubuk jiwa Li Fugui, segera memulihkan kejernihan pikirannya. Semua ilusi di depan mataku lenyap. Li Fugui melihat Lin Nan, yang juga berdiri diam di depannya, dan sekelompok besar pemuda abadi yang perlahan berenang ke depan seperti zombie. Apa yang sedang terjadi? Ketika Li Fugui memasuki makam Kilin untuk pertama kalinya, dia begitu terkejut dengan pemandangan aneh hingga rambutnya berdiri tegak. Bagaimana bisa orang yang disebut pria sombong di depannya menjadi idiot hanya dengan dipisahkan oleh satu batas? Sisa kekuatan binatang Kilin itulah yang menyebabkan orang berhalusinasi. Di depan, suara samar dan tenang Lin Nan terdengar, menyebabkan wajah terkejut Li Fugui berubah menjadi merah muda. Wow, Lin Nan, kukira kamu hanyalah pria yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Aku tidak menyangka kamu akan berhenti dan menungguku setelah menyadari bahayanya di sini. Sungguh mengharukan. Tanpa diduga, Lin Nan benar-benar diabaikan dan langsung melangkah maju. Dalam jiwanya, dia berkomunikasi dengan cepat dengan King King. Ada apa, King King? Apakah ini kekuatan Kilin? Benar, kekuatan ini tidak lebih lemah dari King King. Suara Xiao Longnui sangat tegas tuan. Yang mati di sini mungkin adalah unicorn dewasa yang sudah memiliki kekuatan penciptaan. Soalnya, ini hanyalah lapisan terluar. Sisa kekuatan yang kecil telah menyebabkan begitu banyak master tingkat suci kehilangan diri mereka sendiri. Saya khawatir tempat yang dalam akan lebih berbahaya. Lin Nan sangat setuju dengan kata-kata King King. Tetapi guru tidak perlu khawatir tentang kekuatan spiritual dari binatang suci, karena dengan saya di tubuh Anda, kekuatan ilahi dari klan Qinglong tidak akan mempengaruhi Anda, tetapi saya khawatir Anda tidak akan bisa terbang di dalam udara. Tapi pria di belakangmu. Bahkan Long Nu pun penasaran dengan penampilan Li Fugui barusan. Ini jelas merupakan manusia biasa di alam abadi, yang tingkat budidaya jiwanya tidak lebih tinggi dari alam suci. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari ilusi dalam waktu sesingkat itu? Banyak sekali rahasia di tubuh pria gendut ini. Abaikan dia, kita hanya perlu tahu bahwa dia tidak punya niat jahat, dan ayo menuju Kunyu Wonderland. Pikiran Lin Nan jernih, dan dengan Fatili, yang seluruh tubuhnya gemetar, mereka berdua bergerak dengan kecepatan penuh, menuju ke arah Kunyu Wonderland. Dalam perjalanannya, mereka melihat banyak anak muda di negeri dongeng yang kehilangan akal sehatnya dan terpesona oleh kekuatan unicorn.
Masing-masing dari mereka tidak lemah dalam kekuatan, dan mereka jelas menolak kekuatan ilahi ini untuk waktu yang lama, tetapi mereka secara bertahap tersingkir dan menjadi zombie pengembara selamanya hilang di luar makam Qilin. Daerah terluar ini sebenarnya jauh lebih luas dari yang dibayangkan Lin Nan. Entah betapa kuatnya binatang Qilin saat itu. Bahkan tekanan binatang terlemah pun bisa menyebar ribuan mil setelah kematian. Hal ini membuat Lin Nan dan Li Fugui berlari selama hampir setengah hari untuk keluar dari kabut tebal ini. Akhirnya, Lin Nan dan keduanya sampai di tembok gunung besar setinggi ribuan kaki. Tembok gunung ini bentuknya aneh, tingginya ribuan kaki, namun sangat mulus. Tampaknya menyebar tanpa henti di kejauhan dalam sebuah cincin besar, tanpa tepi yang terlihat sama sekali. Ketika Lin Nan dan Li Fugui naik ke puncak gunung, apa yang mereka lihat di depan mereka membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat takjub. Ini, ya dewa, hanya dengan berdiri di puncak gunung berbentuk cincin tersebut Anda dapat melihat di mana letak puncak 1000 kaki yang baru saja Anda daki. Itu jelas merupakan tepi luar dari kawah yang sangat besar. Lubang melingkar besar ini mungkin adalah lubang besar yang dibuat oleh Qilin ketika jatuh dari langit. Dari posisi Lin Nan, dia hampir tidak bisa melihat seperempat dari lubang melingkar besar itu, apalagi tepinya. Kekuatan binatang buas yang jatuh ke tanah sebenarnya dapat mengubah lanskap pegunungan dan sungai, dan secara paksa menciptakan cekungan melingkar besar di tanah, yang menunjukkan betapa mengejutkannya pemandangan jatuhnya Qilin. Lin Nan. Jadi, tekanan dari binatang suci di luar tadi masih menjadi kekuatan setelah diblokir oleh dinding gunung luar dari lubang ini. Wajah bulat Li Fugui sudah dipenuhi keringat dingin. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya binatang suci itu saat itu. Dia hanya bisa merasakan ada banyak bahaya dan krisis yang tersembunyi di area melingkar luas di bawah kakinya. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, semua perut nanguinya akan hancur di sini. Jika kamu takut, kembalilah dulu. Lin Nan dengan cepat menjadi tenang. Begitu dia mengangkat kakinya, dia dengan cepat mendarat di lereng dinding gunung seperti bulu yang ringan. Li Fugui jelas ragu-ragu dengan makam Qilin yang asli di depannya, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat pria gemuk itu mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya dan mengubah dirinya menjadi bakso bundar, berguling menuruni lereng bukit. Pria gendut itu diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Brengsek, jalang kecil. Gendut jelas ketakutan setengah mati, tapi ada suara yang ngotot menyuruhku maju. Siapa yang kamu bicarakan? Jangan terus-menerus memberi makan gendut, ada bicaralah secara terbuka dan sejujurnya. Namun, Li Fugui, yang akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengejar Lin Nan, jatuh dalam penyesalan yang mendalam setelah jatuh kurang dari 100 meter. Sebab, saat mereka berdua resmi keluar dari tepian gunung dan mulai terjatuh, seluruh tubuh mereka seakan-akan tertekan oleh puluhan ribu ton batu besar. Kekuatan mengerikan dari Qilin seakan terbagi oleh gunung tadi. Begitu mereka resmi memasuki pedalaman, mereka akan setelah menerima beberapa kali kekuatan spiritual, Lin Nan dan Fatih Li langsung ditekan, seolah-olah mereka dibombardir dari langit, dan mereka menghantam tanah dengan keras. Orang ini bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Bang! Sebelum Li Fugui selesai berteriak, dia ditampar dengan keras ke tanah, menimbulkan debu yang beterbangan. Berkat tubuh tebal pria gendut itu, Lin Nan, kamu tidak mematahkan tulang apapun karena terjatuh, kan? Tubuh fisik Li Fugui benar-benar bukan lelucon. Dia berbalik dan bangkit, hanya untuk melihat Lin Nan terbaring di tanah dalam posisi setengah berjongkok. Tiba-tiba, hatiku dipenuhi dengan kepahitan, dan saat aku hendak mengeluh, aku mendengar Lin Nan berkata dengan dingin. Diam, apa yang sedang kamu lakukan? Alam jiwa Dao Li Fugui tidak sebaik Lin Nan, tapi dia juga menyadari adanya kelainan pada detik berikutnya. Ruang di bawah seluruh dinding gunung merupakan dataran abu-abu, tertutup kabut tebal, dan jarak pandang kurang dari 100 meter. Kekuatan Qilin yang dahsyat membuat orang sulit untuk bergerak maju. Menggerakkan jari saja memerlukan 4 hingga 5 kali jumlah tenaga yang biasa Anda lakukan. Meskipun Lin Nan dan Li Fugui masing-masing memiliki peluang, mereka hanya dapat membantu mereka melawan dampak mental dari kekuatan ilahi, tetapi mereka sendiri harus menahan beban fisik. Namun, ini bukanlah hal yang paling berbahaya, karena sejak Lin Nan dan keduanya mendarat dengan keras, kegelisahan mulai terdengar satu demi satu di kabut tebal di kejauhan, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang mendekat. Ibuku sayang, pria gendut itu bilang kamu tidak bisa turun, kamu tidak bisa turun. Sekarang, aku tidak menemukan makam Qilin, tapi aku menggali kuburanku sendiri. Makhluk jiwa Qilin berkumpul, Meskipun Li Fugui banyak bicara, dia sangat berpengetahuan dan dengan cepat memahami situasinya. Saat dia berkata, setelah beberapa napas, lebih dari selusin bayangan binatang menakutkan perlahan muncul dari kabut tebal. Binatang jiwa Qilin. Tidak, itu hanya spesies dewa berdarah campuran, jauh dari mencapai level darah murni.
Tapi yang membuat Lin Nan mengerutkan kening adalah bahwa alam monster jiwa berdarah campuran ini sebenarnya telah mencapai puncak tingkat ke-9 Holy Lord bergerak lebih dekat ke sini. Dewa Suci 9 Surga, tidak mungkin lagi mengandalkan kekuatan naga biru untuk menaklukkannya secara paksa. Terlebih lagi, mereka bersifat ilahi, jadi mereka tidak akan meninggalkan Anda. Dalam sekejap mata, Lin dan Li dikelilingi oleh lebih dari selusin makhluk jiwa dalam bentuk setengah lingkaran. Di belakang mereka ada tembok gunung yang tidak bisa diukur, dan di depan ada musuh yang haus darah dan kejam. Seluruh ruang dipenuhi dengan tekanan kilin yang membuat orang bergerak perlahan. Ini, seperti yang dikatakan Li Fugui, telah menjadi kuburan bagi mereka berdua. Lin Nan, mundurlah. Kamu tidak bisa menghadapi binatang spiritual setingkat ini. Fatili berteriak dengan sedih, tapi perilakunya sangat jantan. Dia benar-benar memblokir Lin Nan di belakangnya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mengembang lagi dan berubah menjadi raksasa kecil. Tubuh pertempuran Dewa Bela Diri. Keterampilan tempur fisik yang kuat yang mengejutkan Lin Nan sekali lagi menunjukkan kekuatannya, mengubah Fatili menjadi dewa perang yang agung, menghalangi tubuh Lin Nan seperti tembok kota. Jangan basmi mereka, biarkan mereka hidup. Menghadapi monster jiwa yang berkerumun ini, Li Fugui sudah berkeringat gugup, tapi Lin Nan mengatakan sesuatu seperti ini, yang hampir membuat pria gemuk itu muntah darah. Apakah kamu melakukan kesalahan? Lin Nan, apakah kamu masih berpikir untuk menaklukkan mereka? Ini adalah spesies dewa di puncak Holy Lord. Aku akan beruntung jika pria gendut itu bisa membawamu keluar nanti, dan rambutmu masih tersisa. Sial, Lin Nan, apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh Li Fugui yang sekarang kekar memandang Lin Nan yang kurus, dan tidak percaya bahwa orang ini benar-benar keluar dari perlindungannya dan berdiri saling membelakangi. Sebenarnya ingin bertarung bersamanya. Tongkat hijau pendek yang sebelumnya membuat takut Li Fugui dipegang di tangan Lin Nan. Auranya seperti kabut tebal di sekelilingnya, membuat Li Fugui tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, betapapun hebatnya Anda dalam postur ini, tidak akan pernah berubah bahwa Anda hanyalah orang lemah di alam suci. Jika makhluk jiwa kuat di sisi berlawanan menyentuhmu, tubuh mereka akan meledak. Oke. Bisakah kamu berhenti bercanda saat ini? Yang akan datang. Apa yang kamu takutkan? Saat Li Fugui hendak memarahinya, selusin makhluk jiwa yang dikelilingi oleh lingkaran luar, yang belum ditekan oleh kekuatan unicorn, langsung berubah menjadi kilat dan bergegas menuju Lin Nan dan Fatili. Binatang buas ini sangat licik dalam serangannya. Setelah melihat kelemahan Lin Nan, 5 makhluk jiwa keluar untuk menjerat Li Fugui pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, 3 makhluk paling ganas langsung menerkam Lin Nan. Cakar tajam, taring haus darah, dan raungan kejam semuanya berubah menjadi gerakan membasmi yang mematikan. Otang pembawa sial, Lin Nan, hati-hati. Li Fugui memiliki kekuatan luar biasa dan seharusnya mampu membasmi binatang itu secara instan. Namun, karena tubuh fisiknya ditekan oleh kekuatan kilin dan kekuatannya sangat berkurang, dia hanya bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk menamparkan 5 makhluk jiwa. Dia dengan cepat berbalik untuk menyelamatkan rekan satu timnya, tetapi saat dia berbalik, dia melihat pemandangan sepanjang hidupnya. Adegan pertempuran yang juga tak terbayangkan. Ketiga makhluk jiwa itu terbang ke udara. Mereka seharusnya secepat kilat, tetapi untuk beberapa alasan, setelah mereka berada dalam jarak setengah kaki dari Lin Nan, mereka tampaknya ditekan oleh aura yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka tiba-tiba melambat. Datang! Di sekitar Lin Nan, energi hitam dan putih yang aneh mulai memenuhi udara. Jenis energi ini memiliki kekuatan spiritual langit dan bumi, dan kekuatan jiwa, menyatu seperti air dan susu, tetapi dengan lapisan yang berbeda. Saat menyebar, itu membuat Lin Nan tampak seperti mimpi, menciptakan perasaan dunia lain dan misterius. Li gemuk benar-benar bingung. Dengan pengetahuannya yang luas di alam surgawi, dia belum pernah melihat kekuatan magis misterius yang sekarang ditunjukkan Lin Nan. Hanya dengan tingkat budidaya seni bela diri suci, dia dapat menggunakan energi hitam dan putih yang menakjubkan itu untuk memperlambat puncaknya binatang suci. Lin Nan sendiri benar-benar fokus pada pertarungan. Selama lebih dari setahun setelah kelahirannya kembali, selain 9 transformasi Qinglong, dia mengintegrasikan semua wawasan seni bela dirinya dengan jalan besar langit dan bumi yang dia pelajari pada tahun lalu antara hidup dan mati, dan akhirnya membuka pintu baru, untuk seni bela diri untuknya. Seni bela diri Yin Yang. Pada saat ini, gerakannya lambat seperti gemericik aliran sungai, tanpa banyak tenaga. Energi Yin dan Yang yang mengelilinginya benar-benar mempengaruhi aliran langit dan bumi dalam jarak setengah kaki, menyebabkan segala sesuatu mengikuti ritmenya dan menjadi lambat. Ini adalah seni bela diri baru Lin Nan, yang menyiratkan efek luar biasa yang hanya dapat diberikan oleh prinsip tertinggi langit dan bumi. Ia telah melampaui bidang seni bela diri,
melampaui tingkat keterampilan tempur, dan telah memulai jalan baru yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh para pejuang tingkat ini di benua Shenwu. Semakin dekat ketiga makhluk roh ganas itu ke Lin Nan, semakin mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak menyerang umat manusia, tetapi dewa tertinggi yang sudah bisa mengendalikan dunia. Keadaan Lin Nan membuat mereka takut, dan ekspresi gemetar muncul di wajah aslinya yang garang. Kutub Yin menghasilkan Yang, dan kelembutan mengalahkan kekerasan. Seni bela diri Yin yang Lin Nan, kekuatan sistem Yin terutama berfokus pada kelembutan dan perlindungan. Kekuatan sistem yang terutama berfokus pada kekuatan dan serangan. Ketika momen transisi antara Yin dan Yang tiba, itulah momen di mana dia secara brutal menghancurkan vitalitas musuh. Bang, 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 dalam sekejap, 3 suara ketukan terdengar, dan 3 makhluk roh yang terbang di udara langsung berubah menjadi 3 guk-guk mati tergeletak di tanah. Setelah transformasi Li Fugui, kondisinya sudah sebanding dengan Raja Suci Seni Bela Diri Surgawi tingkat ketiga. Secara alami, dia dapat dengan jelas melihat gerakan Lin Nan, tetapi justru karena dia dapat melihatnya dengan jelas, dia bahkan lebih terkejut. Sebagai orang suci, kekuatan absolut Lin Nan membuat mustahil untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tapi tampaknya tongkat hijau pendek di tangannya sangat kuat, yang sepenuhnya bisa menutupi kurangnya sifat mematikan. Itu hanya 3 pukulan sederhana, tapi masing-masing mengenai titik terlemah dari makhluk roh dengan sangat presisi. Gerakannya dilakukan dalam sekali jalan, dan kekuatannya dikendalikan hingga ke detail terkecil. Dari sudut manapun, 3 serangan Lin Nan tidak dianggap sebagai keterampilan tempur supernatural yang menghancurkan bumi. Namun, mengingat keadaan Li Fugui saat ini, dia merasa bahkan dia akan kesulitan menghindari serangan tebasan dan tongkat Lin Nan. Dari mana asal orang ini? Baru sekarang Li Fugui mengerti mengapa Lin Nan mengabaikannya dari awal sampai akhir. Karena, dengan kekuatan mereka, mereka sebenarnya tidak membutuhkan pria gemuk seperti saya untuk mengikuti mereka kemana-mana. Dia juga mengerti mengapa Lin Nan dengan yakin bisa mengatakan bahwa dia akan pergi hidup-hidup. Sejujurnya, dengan kekuatan tempur abnormal Lin Nan yang tidak dapat diukur dengan ranah seni bela diri, makhluk jiwa yang belum mencapai ranah Raja Suci ini benar-benar memberikannya satu persatu, dan mereka semua melompat ke dalam mangkuk dengan patuh. Mengaum, makhluk roh yang tidak melancarkan serangan jelas ketakutan oleh kemunculan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba oleh Lin Nan dan Li Fugui, dan mereka semua mengeluarkan raungan binatang. Segera lebih banyak dewa bibrida mengelilingi mereka. Kekuatan kilin di cekungan melingkar ini telah menarik banyak makhluk spiritual kuat untuk berkumpul di sini dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dewa bibrida yang berevolusi ini telah menjadi penjaga paling setia di luar makam kilin. Siapapun yang ingin memasuki makam kilin harus lulus ujiannya. 730.